syarat untuk pindah memilih mengikuti apa yang disebut dalam undang-undang dan putusan MK itu. Jadi tidak semua orang itu kemudian bisa dilayani pindah memilih. Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Rory Asyari. Pemirsa, putusan Mahkamah Konstitusi atas peninjauan kembali 5 pasal dalam Undang-Undang Pemilu dinilai melindungi hak dari para pemilih. Diharapkan atas putusan MK ini kemudian hak pemilih dan juga hak pemilih akan meningkat dan juga angka golput tentu saja akan menurun. Namun pertanyaannya kemudian bagaimana mereka yang memilih golput dikarenakan masalah politik ataupun ideologi, dan bagaimana pula KPU menanggapi dan juga menyikapi terkait dengan putusan MK yang keluar beberapa hari yang lalu. Nah, namun sebelumnya kita akan melihat terlebih dahulu apa sih sebenarnya penyebab orang golput. Potensi golput menurut sejumlah lembaga survei di tahun 2019 ini mencapai 30%. Ini artinya mengalami peningkatan dari pemilu di tahun 2009, 2014 dan tahun 2019 ini diprediksi meningkat hingga 30%. Nah, penyebabnya adalah salah satunya tidak peduli politik atau apolitis. Kemudian yang kedua adalah tidak memiliki pilihan politik. Antara kedua calon presiden, mereka tidak memiliki pilihan politik ataupun terkait dengan caleg DPR, DPRD, dan juga DPD, mereka tidak memiliki pilihan politik. Kemudian permasalahan yang ketiga adalah permasalahan administrasi. Ini seharusnya saat ini yang berhasil diminimalisir pasca putusan MK yang mengabulkan 3 dari 5 pasal yang ditinjau kembali begitu. Salah satunya adalah terkait dengan pindah DPT, maksud kami pindah TPS dan juga pemanfaatan surat keterangan dari Dukcapil. Kemudian yang keempat adalah terkait dengan liburan. Ingat bahwa hari Rabu hari libur, kemudian Kamis hari kejepit, dan Jumat adalah tanggal merah. Biasanya orang-orang akan berlibur. Ini juga yang harus diantisipasi tidak hanya oleh KPU, namun juga kita semua bagaimana agar angka golput tidak semakin tinggi dikarenakan faktor orang yang berlibur. Kemudian yang terakhir adalah tidak terinformasi. Ini ada menarik data dari LSI DNIJ mengatakan bahwa 50,6% masyarakat kita ternyata belum tahu kapan itu tanggal pencoblosan, yakni 17 April 2019. Ini adalah temuan dari LSI DNIJ sekitar 1 atau 2 minggu yang lalu. Nah, bagaimana dengan hari ini? Apa yang telah dilakukan oleh KPU untuk meminimalisir adanya tingginya potensi orang yang tidak terinformasi terkait dengan kapan itu pemilu 2019. Nah, putusan MK kita akan melihat terlebih dahulu seperti apa sih sebenarnya. Kok tadi dikatakan bahwa permasalahan administrasi akan turun begitu. Yang pertama adalah, poin pertama, bahwa surat keterangan atau suket ini diperbolehkan untuk digunakan mencoblos. Awalnya hanya IKTP, namun Anda bayangkan 4,2 juta orang belum memiliki IKTP, dan kalau misalnya tidak dikeluarkan keputusan MK yang memperbolehkan suket, kemungkinan 4,2 juta suara tersebut akan golput atau tidak bisa untuk digunakan mencoblos. Kemudian yang kedua adalah pemilih pindahan hingga 7 hari sebelum pencoblosan. Di Undang-Undang Pemilu sebelumnya, masa untuk kita pemirsa untuk memohonkan pindah TPS, misalnya Anda saat ini bekerja di Jakarta namun asal Anda adalah dari Surabaya atau Semarang, Anda sebelumnya harus 30 hari menjelang pencoblosan mengurus surat kepindahan Anda, formulir A5. Namun dengan putusan dari MK ini Anda bisa melakukannya maksimal 7 hari menjelang pencoblosan, yakni tanggal 10 April. Artinya Anda masih punya waktu untuk Anda mengurus pindah TPS di tempat Anda sekarang berada ini. Kemudian yang ketiga adalah memperpanjang waktu penghitungan suara di TPS. Awalnya undang-undang kita mengatur bahwa penghitungan suara di TPS hanya di hari yang sama, namun saat ini oleh MK diperpanjang hingga 12 jam atau artinya hari Kamis pada pukul 12 siang begitu. Kemudian yang keempat adalah KPU dapat membangun TPS tambahan yang didasarkan pada DPTB, daftar pemilih tambahan. Nah, namun ternyata pemilih pindahan, poin kedua ini juga membuka ruang adanya permasalahan begitu. Ada beberapa pemberitaan kalau misalnya Anda melihat, dan juga teman-teman mahasiswa kita yang kesulitan untuk mencoblos dikarenakan apakah mereka masuk dalam persyaratan yang disyaratkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kita lihat slide berikutnya. Ini adalah yang diperbolehkan oleh MK untuk pindah TPS. Yang pertama adalah kondisi di mana dia sakit. Kemudian yang kedua adalah kondisi adanya musibah bencana alam, menjalankan tugas, misalnya dikarenakan bekerja atau penempatan begitu. Kemudian yang terakhir adalah tahanan. Ini mereka orang yang boleh mengurus perpindahan TPS hingga H-7 sebelum masa pencoblosan. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan mahasiswa yang tidak masuk dalam kategori ini? Misalnya mahasiswa asal
Yogyakarta namun kuliah ternyata di Surabaya atau di Jakarta, apakah mereka bisa menggunakan hak pilih mereka di tempat mereka sekolah, padahal mereka juga tidak menjalankan tugas sampai dengan saat ini. Dan mereka pun juga bukan merupakan tahanan, tidak sedang sakit, dan juga tidak terkena musibah. Nanti ini kita akan tanyakan kepada KPU terkait interpretasi mereka dari putusan MK. Ini adalah salah satu laporan yang diturunkan oleh Detik News, di mana pasca putusan MK, ribuan mahasiswa asal luar DIY terancam golput. Ini adalah mahasiswa di Sleman yang diangkat oleh Detik News dan mengatakan bahwa mereka kesulitan mendapatkan formulir A5 di kantor kelurahan atau ketika mereka mencoba mengurus untuk pindah TPS. Begitu, dikarenakan mereka tidak masuk dalam 4 kategori yang disyaratkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, sehingga bila Anda awalnya berpikir pemirsa akan golput karena masalah administrasi, seharusnya masalah administrasi saat ini sudah mulai bisa tereduksi begitu. Dikarenakan Anda yang belum memiliki IKTP bisa menggunakan surat keterangan, ataupun Anda yang belum sempat mengurus kepindahan TPS, Anda saat ini asal jatuh pada 4 kategori ini bisa mengurus kepindahan TPS sampai dengan 10 April nanti. Untuk masalah administrasi seharusnya tidak ada masalah lagi atau masalahnya kecil. Nah, bagaimana dengan apabila Anda golput dikarenakan masalah ideologi atau pilihan politik Anda? Mungkin video ini akan sedikit mencerahkan kita semua. Kita saksikan terlebih dahulu. Suara gue gak ada pengaruhnya. Pemilu, buang-buang duit. Gue golput, masalah buat lo. Jelas itu masalah buat saya, kita, dan negara kita. Tahukah kamu, pemilu menghabiskan dana lebih dari 14,4 triliun rupiah. Jumlah yang cukup untuk membangun 3 buah jembatan antar pulau, atau 10 stadion bertaraf internasional, atau 175 km ruas jalan tol, atau rumah layak huni untuk 144.000 keluarga, 130 RSUD dan fasilitas kesehatan, 13.000 bangunan sekolah dasar permanen, dan atau memberi 9 juta ton beras untuk memberi makan 96 juta rakyat miskin selama setahun penuh. Semua itu akan terbuang percuma jika kamu tidak ambil bagian dalam pemilu. Dengan golput, kamu menyerahkan masa depan dan mimpimu ke tangan orang lain yang belum tentu dapat mewujudkan masa depan yang baik untuk kamu dan bangsamu. Ayo buka mata. Seleksi calon wakilmu, cari tahu track recordnya, dan ingat janjinya. Karena calon yang jujur dan tulus bekerja tidak ternilai harganya. Ayo ikut pemilu. Masa depan negara kita ada di kelingkingmu. Pertanyaannya kemudian bagaimana mempersuasi masyarakat yang memilih golput dikarenakan apolitis maupun dikarenakan masalah ideologis. Dan juga bagaimana kesiapan KPU terkait dengan putusan MK beberapa hari yang lalu. Kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber. Namun jangan lupa Anda pun bisa berpartisipasi bersama kami pemirsa di sejumlah kanal sosial media kami. Baik melalui Twitter, Facebook maupun Instagram. Jangan lupa hashtag pemilu dilarang golput. Dan juga hashtag Prime Talk. Sebenarnya juga tidak dilarang sih, namun kami persuasi, mengencourage masyarakat untuk tidak golput begitu. Kita akan berbincang dengan sejumlah narasumber. Ada 2 orang narasumber di studio. Yang pertama ada Komisioner KPU Mas Wahyu Setiawan. Apa kabar Mas? Kabar baik Mas Rory. Ada juga Mas Ninis Mbak Ninis Khairunisa. Mohon maaf Mbak. Ninis Khairunisa dari Perludem. Mbak Ninis, selamat malam. Ada juga Mbak Tina Talisa, caleg Partai Nasdem yang bergabung bersama kami dari Bandung. Mbak Tina, selamat malam. Baik, saya juga akan menyapa Kang Aceh Hasan Syadzili, jubir tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf. Kang Aceh, selamat malam. Selamat malam, Mas Rory. Baik, saya akan ke Pak Wahyu terlebih dahulu, teman-teman. Ini pasca putusan MK. Nampaknya banyak PR yang harus dilakukan oleh KPU, Pak Wahyu, terkait dengan suket, terkait dengan DPTB, dan juga perpindahan pemilih dari TPS 1 ke TPS yang lain. Apa antisipasi yang dilakukan oleh KPU saat ini, Pak? Ya. Pertama, tentu KPU dalam posisi siap melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan beberapa hal yang tadi disampaikan oleh Mas Rory. Itu juga berita baik bagi kita semua, berita baik bagi demokrasi, berita baik bagi tata kelola pemilu, karena ada beberapa prinsip-prinsip yang menggembirakan kita semua. Terutama terkait dengan pelayanan terhadap pemilih dan tata laksana pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Tapi terkait dengan suket, Pak, mereka apakah sudah masuk DPT sebelumnya? Saya concern terhadap ketersediaan surat suara bagi 4,2 juta masyarakat yang belum memiliki KTP dan nantinya apabila mereka bisa lancar begitu mendapatkan surat keterangan dari Dukcapil. Iya.
Jadi terkait dengan persyaratan pemilih untuk harus memiliki EKTP, sebagaimana Undang-Undang 7 tahun 2017, itu sesuatu yang berbeda antara kepemilikan KTP dan pendataan yang dilakukan oleh KPU. Jadi KPU prinsipnya semua warga negara yang sudah punya hak pilih yang ukuran yang paling sederhana adalah dia bukan TNI Polri dan sudah 17 tahun. Sudah didaftar oleh KPU. KPU dalam mendaftar, kita tidak mempersoalkan dia sudah punya EKTP atau tidak. Tetapi tentu saja berdasarkan dari pemilu sebelumnya, kalau dia sudah pernah menggunakan hak pilih, artinya dia punya hak pilih. Dan sudah masuk DPT. Dan sudah masuk DPT. Perkara kemudian belum memiliki KTP elektronik, itu soal lain. Nah, Mahkamah Konstitusi menjawab situasi itu dengan terobosan diperbolehkannya. Ini artinya sekarang bola untuk orang mengurus surat keterangan itu ada di Dukcapil. Tapi koordinasi antara, kemarin saya pernah wawancara antara KPU dengan Dukcapil nampaknya gontok-gontokan Pak Wahyu. Sekarang koordinasinya gimana antara Dijen Dukcapil dengan KPU? Wah, nggak benar lah gitu kontok-kontokan. Loh, saya sendiri yang wawancara kok terkait dengan pemilu luar negeri, Mas dramatisasi ini. Terkait dengan pemilu luar negeri. Tapi anyway, terkait dengan koordinasi antara Dijen Dukcapil dengan KPU, seperti apa? Sebenarnya semangat KPU dan semangat pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri adalah sama. Semangat kita adalah bagaimana cara untuk melindungi hak politik warga yang sudah punya hak pilih. Itu prinsipnya. Oleh karena itu tentu KPU dalam posisi menjaga dan melindungi hak politik warga yang sudah punya hak pilih. Artinya nanti untuk pengurusan dari surat keterangan itu seharusnya tidak ada masalah baik dari tingkat Dukcapil maupun ketika mereka datang ke TPS. Betul kan, Mas? Dan pemerintah dalam hal ini di Dukcapil juga sudah menunjukkan komitmen yang kuat. Mereka membuka layanan meskipun hari libur. Itu menurut saya bentuk-bentuk komitmen pelayanan terhadap administrasi kependudukan, khususnya terkait dengan pemilu. Jadi kita apresiasi pemerintah juga. Tapi kalau Mbak Ninis melihat putusan MK yang ada 4 poin utama tadi seperti apa, Mbak? Iya, kami mengapresiasi ya putusan MK ini. Ini kan hal-hal ini ya itu membuka ruang bagi masyarakat yang tadinya merasa saya udah kehilangan nih hak pilih, dia tidak punya KTP elektronik, mungkin kemarin udah putus asa saya tidak punya KTP elektronik, tidak mengurus A5 gitu ya. Dibuka lagi ruangnya gitu ya. Akhirnya kan membuka kesempatan, tadi disampaikan bahwa ternyata orang yang tidak datang ke TPS itu bukan semata-mata karena dia masalah ideologis, karena masalah tidak suka dengan pesertanya, tapi juga ada masalah administratif. Tidak punya identitas kependudukan gitu ya, dia pindah misalnya mahasiswa gitu. Ini kemudian dibuka ruangnya kembali gitu. Artinya sekarang tadi dari Dukcapil kesadaran dari masyarakat ya, pemilu ini penyelenggaraannya memang tugasnya KPU, tapi tidak bisa KPU sendiri. Masyarakat sekarang ruangnya sudah dibuka, mari bersama-sama kalau belum punya KTP elektronik segera mengurus gitu ya. Ini artinya secara administrasi tidak ada lagi sebenarnya alasan orang untuk golput. Iya, secara administrasi. Kecuali di luar dari 4 yang diatur oleh MK tadi. Iya, kecuali 4 yang diatur. Tadi terkait putusan MK yang lainnya juga misalnya soal proses penghitungan tidak harus selesai di tanggal 17 April. Ini juga saya rasa yang cukup rasional ya, karena ini 5 surat suara dan surat suaranya kan yang sederhana hanya surat suara Pilpres dan DPD saja. Yang lainnya kan sangat kompleks. Ada partainya, ada nama calonnya gitu ya. Petugas KPPS tugasnya akan sangat berat, pasti akan sangat kelelahan menghitung tengah malam sampai malam gitu ya, karena berdasarkan pengalaman Pilkada 2018 misalnya dengan pemilihan kepala daerah yang calonnya hanya sedikit, surat suaranya 1, di Jawa Barat, saya di Depok, itu di TPS saja selesainya itu sekitar jam 4. Ini kalau 5 surat suara kan pasti akan jauh lebih lama lagi. Sehingga pembatasan hanya 1 hari yang sama itu sebenarnya tidak bisa dilaksanakan begitu. Makanya MK memperpanjang sampai 12 jam. Saya sekarang akan ke Kang Aceh. Kang Aceh, terkait dengan putusan MK ini dan secara administratif, artinya orang yang ingin golput dikarenakan terkendala masalah dokumen kependudukan sekarang sudah semakin kecil, sudah semakin menurun. Tapi masih banyak juga masyarakat yang berpikir, wah saya golput dikarenakan masalah pilihan politik saya, ideologi saya. Menurut Anda, Kang Aceh, apa yang ingin Anda sampaikan terkait dengan masyarakat golput yang karena dia tidak peduli politik atau dia tidak memiliki pilihan politik pada pemilu kali ini? Iya, ini seharusnya memang dijadikan sebagai trigger buat kita semua. Saya kira bukan hanya
semua kandidat ya, semua partai politik untuk bisa meyakinkan masyarakat agar mereka memilih dan mempergunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya. Karena momentum pemilu adalah momentum yang sangat penting sekali. Selama 5 tahun orang harus memanfaatkan itu sebaik-baiknya agar suara mereka betul-betul dipergunakan untuk memilih pemimpin yang terbaik gitu ya. Nah, kami terus terang saja terus berusaha untuk mengajak masyarakat ya dengan berbagai macam strategi, terutama strategi door-to-door campaign atau micro targeting kepada masyarakat agar masyarakat betul-betul bisa memanfaatkan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya. Apa yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia misalnya ya, dengan mengeluarkan fatwa tentang haram tidak menggunakan hak pilih, saya kira itu adalah langkah yang tepat ya. Karena di dalam agama Islam misalnya ya, dikatakan bahwa nasbul imam atau memilih pemimpin itu adalah sesuatu yang wajib gitu, merupakan kewajiban, nasbul imamul adli gitu ya. Dan itu pula yang selalu kita manfaatkan sebagai bentuk justifikasi bahwa menggunakan hak pilih adalah merupakan kewajiban bagi setiap warga Islam gitu ya. Baik, nanti kita akan membahas lagi Kang Aceh dan juga Mbak Ninis dan juga Pak Wahyu terkait dengan mahasiswa misalnya. Tadi MK mengatakan bahwa ada 4 kategori di mana kita bisa pindah TPS. Sakit, musibah, sedang bertugas, kemudian yang terakhir adalah tahanan. Nah, bagaimana dengan mahasiswa yang dia belajar di luar kota? Apakah juga bisa mengurus formulir A5 untuk pindah TPS di tempat dia belajar? Kami akan membahasnya sesaat lagi. Pemirsa, ini informasi yang sangat penting bagi Anda apabila Anda saat ini bekerja di luar kota atau merantau dari kampung halaman Anda. Misalnya Anda bekerja di Jakarta namun asal Anda adalah dari Manado, Makassar ataupun luar kota. Awalnya undang-undang kita mengatur bahwa Anda hanya bisa mengurus formulir A5 yakni pindah TPS H-30 yang berakhir tanggal 17 Maret yang lalu. Namun putusan MK mengubah itu sehingga kita semua yang merantau bisa mengurus formulir A5 hingga H-7, yakni hingga 10 April 2019. Kita lihat, namun ada 4 kondisi yang disyaratkan oleh MK, kita lihat bersama. Ini Anda harus memenuhi salah satu dari 4 unsur ini, yakni sakit. Jadi misalnya Anda saat ini sedang berobat ke Jakarta atau ke Surabaya, Anda jauh dari kampung halaman Anda bisa mencoblos di Jakarta atau Surabaya. Kemudian terkena musibah atau bencana alam sehingga Anda harus mengungsi keluar kota atau keluar daerah Anda begitu. Kemudian menjalankan tugas. Ketika Anda bekerja, ditugaskan oleh kantor atau institusi Anda untuk keluar kota, Anda bisa memilih di tempat Anda bertugas saat ini, bukan sesuai dengan IKTP Anda berada. Ataupun Anda misalnya adalah tahanan, di mana saat ini KPU juga sedang menjajaki bagaimana membuat TPS di tahanan untuk mengakomodir tahanan yang memiliki hak pilih begitu. Namun yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan mahasiswa? Mahasiswa tidak jatuh di satu dari 4 kategori ini, Pak. Menjalankan tugas belajar, enggak juga gitu. Nah, bagaimana dengan mahasiswa yang seperti tadi disampaikan di Detik itu, mereka kuliah di Yogyakarta, tapi mereka ternyata dari Solo misalnya, atau dari Jakarta misalnya. Bisa tidak mereka memilih di Yogyakarta seperti yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, Pak? Iya, jadi dalam melayani pemilih, semangat melayani KPU tentu saja harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Kita tahu bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi, mahasiswa itu tidak termasuk yang dimaksudkan bisa mendapat pelayanan H-7 sebelum hari pemungutan suara. Artinya waktu mahasiswa sebenarnya untuk mengurus perpindahan sudah habis? Iya, karena memang sebenarnya KPU itu selalu mensosialisasikan agar pemilih itu menggunakan hak pilihnya di TPS asal. Itu yang paling ideal yang kita dorong begitu. Sehingga tidak akan ada pelayanan-pelayanan yang terkendala. Mas Rory, perlu dipahami bahwa perpindahan pemilih itu tidak diikuti perpindahan surat suara. Jadi kalau saya misalnya tercatat di kampung halaman saya, kemudian saya akan menggunakan hak pilih di Jakarta, kan bukan berarti saya bisa membawa surat suara dari kampung saya bawa ke Jakarta. Hanya suara
surat Iya. suara calon presiden Artinya yang bisa surat kita suara lakukan. saya kan tetap ada di kampung saya. Itu yang saya maksudkan, perpindahan pemilih itu tidak bisa diikuti secara langsung dengan perpindahan surat suara. Artinya untuk mahasiswa solusinya ya satu-satunya mereka harus pulang kampung, Betul. Pak. Karena begini Pak Rory, pemungutan suara, hari pemungutan suara itu adalah hari libur atau hari yang diliburkan. Kenapa kemudian menjadi hari libur atau hari yang diliburkan? Agar masyarakat pemilih itu punya waktu yang leluasa. Kadang-kadang punya untuk waktu tapi menggunakan masalahnya hak nggak punya pilihnya. uang, Pak. Apalagi tiket pesawat sekarang naiknya gila-gilaan nih. Kalau Mbak Niris melihatnya dari putusan MK ini dan juga bagaimana KPU menginterpretasi, mahasiswa-mahasiswa kita nggak bisa milih loh yang kuliah di luar kota, Mbak. Ya kalau kami ya melihat putusan MK ini kan semangatnya adalah untuk membuka ruang seluas-luasnya bagi yang belum mengurus A5 gitu ya, supaya mereka bisa masuk ke dalam sini. Dan kalau membaca putusan MK sebenarnya kan pasal 348 itu tidak dibatalkan. Jadi pasal 348 itu yang menyatakan bahwa boleh melakukan pindah memilih, ada kondisi-kondisinya yang tugas. Nah, kalau di pasal awalnya 348 itu disebut misalnya belajar gitu. Nah, pasal itu tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah yang H-30-nya itu menjadi artinya H-7. belajar pun seharusnya bisa masuk karena dalam pasal itu kategori masih existing legalnya masih ada gitu ya. Itu masih ada. Gimana Kami sih tuh, Pak memahaminya Wahyu? seperti itu. Nah, jadi interpretasi perludem seperti itu, Pak. Nah, karena Mahasiswa tadi bisa. Pak Wahyu menyatakan mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan KPU pergeseran pemilih ini juga diikuti oleh pergeseran surat suara gitu. Misalnya tadi dari Solo pindah ke Jogja, artinya kan data, jadi yang dicoret bukan hanya data dia, tapi misalnya juga pasti kan KPU punya rekapnya ya, berapa sekian yang pindah gitu. Nah, itu kan bisa ada, nanti dia pindah artinya tidak akan mendapat surat suara DPR RI, misalnya DPR RI, DPRD provinsi atau kabupaten kota ini bisa binasakan misalnya surat suaranya seperti itu. Saya akan ke Kang Aceh terlebih dahulu. Kang Aceh, ini terkait dengan mahasiswa yang menurut Mas Wahyu dari KPU tidak akan bisa menggunakan hak pilih bagi mereka mahasiswa yang kuliah di luar kota dan harus pulang ke kampung begitu. Padahal kita tahu mahasiswa adalah milenial dan menurut survei dari LSI DNIJA, apabila nilai atau angka golput di kalangan milenial tinggi, Jokowi Ma'ruf lah yang dirugikan. Tanggapan Anda, Kang Aceh? Iya, sebetulnya kami sangat menyesalkan ya jika warga negara yang memiliki hak pilih, siapapun seharusnya punya hak untuk memanfaatkan dan menggunakan hak konstitusionalnya ya. Karena bagaimanapun kan mereka warga negara yang seharusnya dapat menyalurkan aspirasi politiknya kepada tentu kami meyakini bahwa kalau kalangan milenial ini kecenderungannya lebih banyak kepada kami begitu. Nah, memang tidak mudah seharusnya bagi para pemilih yang dari kalangan mahasiswa itu untuk mempergunakan hak pilihnya tersebut kan idealnya mereka memanfaatkannya itu di tempat tinggal di mana mereka berada begitu. Tapi kan untuk memanfaatkan mereka untuk pulang ke kampungnya kan agak sulit juga gitu ya mereka lakukan. Tapi Kang Aceh begini Kang, mungkin kalau secara waktu mahasiswa punya waktu, namun kemudian jadi masalah keluhan-keluhan mahasiswa adalah bagaimana mereka pulang, tiket mahal, rumah jauh begitu. Nah, apabila misalnya KPU sudah menginterpretasi bahwa mahasiswa yang kuliah di luar tidak bisa memilih di tempat dia kuliah, harus pulang kampung. Adakah usaha dari teman-teman TKN misalnya dalam hal ini untuk memfasilitasi mereka pulang kampung misalnya? Agar sekian ratus ribu, sekian juta suara tidak hangus gara-gara mahasiswa tidak bisa pulang kampung? Iya, kami tentu akan memikirkan itu semua ya. Bagus jika memang kesadaran yang dimiliki oleh mahasiswa sendiri untuk mempergunakan hak pilihnya dengan misalnya mereka pulang dengan kesadaran sendiri gitu ya, ke kampung mereka masing-masing. Tapi kan ini sulit karena mereka pun juga harus keluar uang yang banyak gitu untuk mempergunakan hak pilihnya. Ya. Tetapi tentu kami akan mencoba untuk mengidentifikasi ya jika memang dari kalangan milenial tersebut yang mereka tidak dapat menggunakan hak pilihnya, harus ke kampungnya masing-masing
untuk menggunakan hak pilihnya. Nanti akan kita coba pertimbangkan, misalnya memfasilitasi mereka begitu. Tapi sebetulnya ini mumpung ada Mas Wahyu ya, mungkin Mas Wahyu perlu dipertimbangkan saya kira ya. Karena kan belajar juga itu kan bagian dari tugas. Jadi interpretasinya ya setiap warga negara Indonesia yang orang yang belajar itu kan sebetulnya itu adalah tugas penting gitu. Baik. Sehingga bisa ditafsirkan bahwa itu adalah mereka sedang menjalankan tugas gitu ya. Ya, Pak Aceh. Kang Aceh, ini sama perspektifnya dengan Perludem, namun saya harus mengakhiri sesi dengan Kang Aceh di sini. Kang Aceh, nanti giliran Mbak Tina Talis yang akan bergabung bersama kita. Terima kasih Kang Aceh atas perspektif Anda malam hari ini di Prime Talk. Kami akan kembali pemirsa usaha jeda berikut ini sesaat lagi. Sekarang saya akan menyambungkan aspirasi Kang Aceh, aspirasi dari Perludem, bahwa belajar itu juga merupakan sebuah tugas belajar. Makanya ada wajib belajar 9 tahun, 12 tahun, Pak Wahyu. Apakah mungkin mereka yang belajar di luar kota kemudian diakomodasi dalam kerangka tadi putusan MK, yakni menjalankan tugas itu? Sehingga mahasiswa yang kuliah di luar kota bisa nyoblos di tempat dia belajar. Itu menurut pandangan saya penafsiran yang terlalu memaksakan diri, Mas. Terlalu memaksakan diri penafsiran. Jadi kalau Kenapa, pengertian tugas belajar, kita tahu misalnya ada seseorang yang mendapat tugas belajar dari instansinya, dari lembaganya, dari kantornya, itu lumrahnya pengertian tugas belajar. Tetapi kalau anak saya misalnya, dia sekolah, kuliah seperti biasa di luar kota, dalam pandangan saya kok tidak bisa ada masuk dimaknai tugas belajar. Nanti setiap orang tua harus mengeluarkan surat pribadi-pribadinya untuk menugaskan anaknya sendiri kuliah di luar kota. Itu kan enggak, menurut saya tidak. Oke, ini artinya mahasiswa yang kuliah di luar kota harus pulang ke kampung halamannya untuk bisa mencoblos. Tidak ada kata lain. Ya. Oke. Mbak Tina, sekarang saya akan menyapa Mbak Tina Talisa, caleg dari Partai Nasdem yang bergabung bersama kami dari Bandung. Mbak Tina, selamat malam, Mbak. Selamat malam, Rory. Mbak Tina, ini pertanyaan yang sama dengan Kang Aceh. Kalau misalnya mahasiswa harus pulang ke kampung halaman untuk bisa mencoblos, karena tidak bisa mencoblos di kampus atau di tempat dia belajar saat ini, mereka mengeluh karena pulang mahal. Harga pesawat mahal, harga kereta juga relatif juga tinggi bagi kantong mahasiswa begitu. Nah, KPU mengatakan bahwa kemungkinan kecil mahasiswa bisa mencoblos dikarenakan putusan MK tidak mengatakan demikian. Apa tanggapan Anda terkait dengan ini? Karena milenial adalah basis pemilih untuk Jokowi dan juga Ma'ruf, Mbak Tina. Kalau kita bicara mahasiswa, memang mahasiswa adalah bagian dari pemilih muda. Kalau kita ikuti terminologi pemilih muda KPU, Mas Wahyu ada di sana. Selamat malam, Mas Wahyu. Pemilih muda adalah usia 17 sampai 35 tahun. Iya, Mas Wahyu, yang persentasenya adalah 41%. Persentase yang demikian besar, tetapi jangan lupa usia tersebut ada generasi Y yang kelahirannya 2000 ke bawah, dan generasi kelahiran 80 sampai 90 akhir, dan generasi Z yang lahir tahun 2000 ke bawah. Nah, karena itu sebetulnya tidak semua dari pemilih muda tersebut adalah mahasiswa. Contohnya saat ini saya sedang ada di Dapil di Jabar 2, tepatnya di Desa Sukanagara, Kecamatan Soreang. Nah, di sini pemilih muda itu tidak selalu mahasiswa, Mas Rory dan juga Mas Wahyu. Jadi sebetulnya pada saat kita bicara mahasiswa, mahasiswa adalah bagian dari pemilih muda yang usianya kebanyakan generasi Z. Tadi siang misalnya ketemu dengan yang kelahirannya tahun 2000, berarti usianya baru 19 tahun. Nah, kalau kita kembali kepada konteks mahasiswa, tentu berharap ke depan bahwa peraturan perundang-undangan juga memikirkan mereka yang tidak bertugas bekerja, tetapi memang di luar kota. Tadi kalau Rory memberikan contoh, kuliah di Jogja, tinggal di Solo. Bagaimana kalau kuliah di Jogja, tapi tinggalnya di Papua? Karena banyak sekali adik-adik kita yang memang niknya di Papua tapi kuliah di Bandung. Saya punya teman kuliah dulu FKG Unpad dari Papua. Sehingga memang nggak memungkinkan untuk pulang meskipun diliburkan. Jadi menurut saya memang saat ini interpretasinya ya kalau ternyata tidak memungkinkan ke arah sana, sebetulnya ini adalah apa yang harus kita perbaiki ke depan. Karena kan kita jangan sampai begini, kita mengkampanyekan pemilih muda untuk menggunakan hak pilih.
tapi peraturan perundang-undangan membuat mereka sulit menggunakan hak pilihnya. Sehingga mereka menjadi golput, bukan golput ideologis, tapi golput teknis. Mereka golput karena secara teknis mereka tidak mampu kembali ke kampung halamannya untuk menggunakan hak pilihnya. Baik, nanti akan saya tanyakan, kalau di dapil Anda Mbak Tina, golput yang karena masalah teknis ini sebesar apa potensinya? Namun kami harus jeda terlebih dahulu, kami akan kembali sesaat lagi. Teman-teman, saya akan kembali ke Mbak Tina terlebih dahulu. Mbak Tina, tadi menyambung pertanyaan saya, seberapa besar sebenarnya potensi masyarakat di dapil Anda yang golput dikarenakan masalah teknis administratif? Kalau di daerah pemilihan Jabar 2, daerah ini adalah daerah Kabupaten Bandung dan Bandung Barat. Jadi sebagian besar memang desa, ada total 435 desa, 10 kelurahan. Dan memang sebagian besar yang disebut pemilih muda oleh KPU tidak juga seluruhnya mahasiswa. Banyak juga yang memang kalau kita di pedesaan usia 17 juga sudah menikah, usia 30 juga sudah punya anak. Sehingga pada saat kita berbicara mahasiswa itu adalah elemen, sekali lagi, elemen dari pemilih muda yang disebut oleh KPU. Artinya usianya kira-kira 18 sampai 22 tahun. Yang mereka sekali lagi adalah generasi Z atau generasi Y-nya generasi Y yang sangat muda. Jadi kalau kita melihat kepada potensi pemilih tentu itu luar biasa. Memang ada di sana, dan jangan lupa kalau kita perhatikan KPU, kita pun perlu mengapresiasi KPU yang sudah jauh-jauh hari menyampaikan bagaimana tata cara untuk pindah, tetapi memang ternyata ada beberapa hal yang harus kita perbaiki ke depan dari sisi peraturan perundang-undangan. Dari sisi kewajiban memilih, Indonesia bukan negara yang menetapkan kewajiban secara undang-undang. Tidak ada hukuman jika tidak memilih, sehingga memilih itu adalah sebuah hak, sehingga ada yang berpikir bahwa golput juga adalah hak, betul, tetapi saya selalu menyampaikan bahwa memilih untuk tidak menggunakan hak pilih bukanlah pilihan yang tepat. Karena itu pada saat masyarakat sudah bersemangat untuk menggunakan hak pilih, harusnya kemudian difasilitasi oleh peraturan perundang-undangan yang memungkinkan mereka menggunakan hak pilihnya. Jangan udah semangat kemudian justru malah dipersulit untuk memilih begitu ya. Saya sekarang akan menyapa ada Mas Nur Hikmah Sam, mahasiswa yang saat ini kuliah di Makassar, Sulawesi Selatan. Mas Nur Hikmah Sam, selamat malam Mas. Selamat malam. Mas Nur, ini Anda kuliah di Makassar, aslinya dari mana asalnya? Saya asal dari Sulawesi Barat. Oke, dari Sulawesi Barat Anda tadi mengatakan bahwa waktu jeda komersial, perjalanan dari Sulawesi Selatan ke Sulawesi Barat tempat Anda tinggal sekitar 5-6 jam menggunakan jalur darat. Ini artinya tanggal 17 nanti Anda akan pulang kampung buat milih atau gimana Mas? Inilah kemudian menjadi problem di kami, kalangan mahasiswa. Apalagi kalau seperti saya misalnya dari luar Makassar, ini dari Sulawesi Barat, butuh perjalanan yang cukup jauh untuk kemudian sampai ke tempat tujuan. Jadi ini selain kemudian dorongan material misalnya seperti ongkos untuk sampai ke sana, juga energinya kita yang menjadi pertimbangan. Kalau tidak kemudian naik mobil kan pilihannya cuma mobil dengan motor. Jadi inilah kemudian sedikit menjadi problem. Itu kalau dari kami yang masih dalam satu pulau. Bagaimana kemudian kalau yang di luar daripada Sulawesi begitu? Mas Nur, tapi KPU juga sudah mensosialisasikan bahwa untuk pindah TPS itu maksimal adalah H-30. Apakah ketika sebelum H-30, tanggal 17 Maret yang lalu, Anda tidak mengurus kepindahan TPS Anda, Mas? Atau Anda jangan-jangan belum tahu waktu itu kalau, wah ternyata maksimal adalah H-30? Ya, bisa dibilang tidak tahu, tapi saya rasa untuk kami ya mahasiswa, untuk mengurus hal-hal yang kemudian di luar daripada perkuliahan, itu menjadi sebuah pertimbangan besar. Karena kenapa? Di kampus kami saja itu dibebani dengan tugas-tugas yang begitu banyak. Bagaimana kemudian kita mesti keluar untuk mengurus hal-hal yang seharusnya dipikirkan oleh pemerintah, bagaimana kemudian memudahkan kami ini untuk memilih. Walaupun karena biar tanggal 17 adalah hari libur, namun tugas ternyata tidak pernah libur ya Mas? Ya, itu seperti itulah bahasanya, Pak. Meskipun kemudian ada hari liburnya, tapi tugasnya kami tetap berjalan begitu. Oke, Mas Nur Hikmah Sam dari Makassar, terima kasih.
Telah bergabung bersama kami akan berlanjut pemirsa usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama. Saya akan kembali ke Mbak Tina. Singkat saja Mbak Tina, apa pesan Anda untuk masyarakat yang berpikir untuk golput bukan karena masalah administratif, tapi karena masalah pilihan politik dan juga ideologis? Indonesia tidak memberikan kewajiban bagi warga negara yang memiliki hak pilih untuk menggunakan hak pilih. Tapi menurut saya ini adalah kesempatan kita untuk memilih pemimpin, juga wakil rakyat yang akan menentukan kebijakan bagi masa depan kita. Di Indonesia kita diliburkan, kita diberikan privilege atau keistimewaan. Di negara lain, contoh Amerika Serikat, tidak ada hari libur pada saat hari pemungutan suara. Karena itu menurut saya kita gunakan hak pilih untuk kebijakan yang lebih baik di masa depan, untuk Indonesia yang maju. Dan jangan lupa, memilih bukan hanya pilpres tapi juga pileg. Karena masyarakat sebagian ada juga yang semangat untuk pilpres tapi belum tahu mau memilih siapa untuk caleg DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, dan juga DPR RI dan juga DPD. Jadi sekali lagi bagi masyarakat menurut saya itu adalah hak Anda, tetapi memilih untuk tidak menggunakan hak pilih bukanlah pilihan yang tepat. Oke. Terima kasih Mbak Tina atas waktu Anda bergabung bersama kami. Tina Talisa, caleg Partai Nasdem, bergabung bersama kami dari Bandung. Mbak Ninis, terakhir Mbak, apa pesan Anda untuk KPU pasca putusan MK ini Mbak? Ya, kami berharap KPU bisa melayani masyarakat seluas-luasnya ya, masyarakat yang ingin menggunakan hak pilihnya, bahwa memang memilih itu kalau menurut saya bukan sekedar hak ya, tapi ini tanggung jawab sebagai warga negara, dan KPU bertugas untuk melayani pengejawantahan tanggung jawab warga negara ini. Dan juga saya mau sampaikan bahwa pemilu ini bukan sekedar pilpres, bahwa ada masyarakat yang merasa golput karena kecewa kenapa calonnya cuma 2, tidak ada calon alternatif gitu ya. Bahwa Anda kecewa dengan calon hanya 2, tidak datang ke TPS, maka akan kehilangan 4 surat suara yang lainnya. Dan ini kan disayangkan, padahal di dalam caleg-caleg itu ada alternatif yang bisa dipilih, misalnya caleg perempuan yang mendorong kepentingan disabilitas, yang anti korupsi, itu yang masih banyak orang baik dalam daftar caleg itu, begitu kan? Kalau Pak Wahyu, terakhir Pak, kesempatan Anda untuk ini permintaan dari Kang Aceh, permintaan dari Perludem, bagaimana mengakomodasi ini? Iya. Tentu KPU siap ya melaksanakan yang disampaikan Mbak Ninis. Kita melayani pemilih untuk menggunakan hak politiknya. Meskipun tentu saja kita tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi bagi kami, kita mendorong agar masyarakat berpartisipasi dalam pemilu 2019 menggunakan hak pilihnya. Karena pemilu pada hakikatnya adalah hanya sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Jadi rakyat pemilihlah yang mestinya memang menggunakan hak pilihnya. Baik, ini artinya apabila Anda tidak berada di 4 kategori yang tadi disyaratkan MK, pulang ke kampunglah untuk memilih, begitu, karena tidak ada cara lain. Terima kasih teman-teman atas waktunya malam hari ini. Demikianlah perbincangan kami di Prime Talk. Semoga bermanfaat untuk Anda. Saya Rori Asyari mewakili teman-teman yang bertugas undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.